Oke, kali ini kita mau bedah tuntas soal kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau yang biasa kita sebut BUMD di Jawa Barat. Nah, pembahasan kita ini berdasarkan dengar pendapat publik yang baru aja digelar. Jadi ini tuh ceritanya soal uang kita semua, uang rakyat, soal aset-aset raksasa, dan yang paling penting, pertanyaan besarnya. Kita dapat apa sih dari semua ini? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Sederhana, tapi nusuk banget. Ratusan miliar uang rakyat udah digelontorkan ke sana. Terus, imbal hasilnya buat masyarakat Jawa Barat apa? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Biar kita semua satu frekuensi, BUMD itu ya perusahaan punya pemerintah daerah. Harapannya mereka ini bisa jadi mesin duit buat kas daerah sekaligus jadi motor penggerak ekonomi. Keren kan tujuannya? Tapi mari kita lihat apakah kenyataannya seindah harapannya? Kita mulai dari yang paling bikin heboh dan jujur aja paling bikin miris. Jasa Sarana. Ini cerita soal investasi super besar yang hasilnya, ya ampun, benar-benar bikin kaget. Coba deh, kita lihat angkanya. Sejak 2004, pemerintah provinsi itu udah nyuntikin modal sebanyak 830 miliar rupiah ke jasa sarana. Kebayang nggak? Itu uang yang luar biasa banyak. Artinya kepercayaan yang dikasih ke perusahaan ini juga luar biasa besar. Nah, ini hasilnya. Dari modal 830 miliar, total dividen yang balik ke pemerintah selama lebih dari 20 tahun cuma 38 miliar rupiah. Jomplang banget kan? Angkanya sama sekali nggak sebanding. Biar lebih jelas lagi kerugiannya, lihat deh perbandingan ini. Modal yang disuntik 830 miliar, tapi nilai aset yang bisa diselamatkan tinggal 217 miliar. Udah gitu, perusahaannya masih punya utang 127 miliar. Wow, ini bukan lagi soal bisnis rugi biasa, ini soal dana publik yang ambles. Saking parahnya situasi ini, dalam dengar pendapat, itu sampai keluar pernyataan yang keras banget. Hilangnya modal segede ini dianggap sebagai bentuk korupsi terbesar. Ini tuduhan yang serius banget loh, dan ini nunjukin betapa dalamnya masalah di jasa sarana. Oke, sekarang kita geser ke kasus kedua, Jaswita. Kalau yang ini masalahnya beda lagi. Bukan soal modal yang hilang, tapi lebih ke paradoks yang bikin bingung. Asetnya triliunan, tapi kok kontribusinya secuil banget? Jaswita ini megang aset yang nilainya fantastis, 2,7 triliun rupiah. Itu isinya ada hotel, tanah-tanah di lokasi strategis, dan properti lainnya. Logikanya, dengan aset segede ini, kontribusinya ke daerah harusnya gede juga kan? Nah, ini dia yang bikin geleng-geleng kepala. Lihat aja perbandingannya. Batang asetnya menjulang tinggi di angka 2,7 triliun. Sementara itu batang dividen tahunannya kecil banget, hampir nggak kelihatan. Rata-rata cuma 2,3 miliar rupiah per tahun. Kelihatan kan betapa nggak imbangnya? Jadi, apa sih biang keroknya? Ternyata Jaswita ini gabungan dari 5 BUMD lama, jadi dia mewarisi banyak kontrak sewa jadul yang nilainya udah nggak masuk akal. Bayangin aja, Hotel Salak yang lokasinya premium itu cuma setor 1,9 miliar setahun. Belum lagi aset emas kayak Palaguna Plaza yang proyeknya malah mangkrak nggak jelas. Dan semua ini bukan katanya-katanya loh, ini udah dikonfirmasi sama audit resmi BPK. Lanjut ke kasus ketiga, Migas Utama Jabar atau MUJ. Ceritanya beda lagi. MUJ ini pernah jadi sapi perah, mesin pencetak uang. Tapi sekarang pendapatannya makin lama makin surut. Dan celakanya ini sudah bisa diprediksi dari jauh-jauh hari. Dulu, MUJ ini bisa dibilang kisah sukses. Modalnya cuma 35 miliar, tapi sejak 2018 mereka bisa setor dividen sampai 330 miliar rupiah. Pengembalian investasinya luar biasa. Tapi, ada satu tapi yang besar. Nah ini dia masalah utamanya. Hampir 75% pendapatan MUJ itu cuma datang dari satu sumber. Satu blok migas yang produksinya terus turun karena sumurnya udah tua. Ini namanya menaruh semua telur dalam satu keranjang dan keranjangnya mulai rapuh. Puncaknya, diprediksi di tahun 2026, setoran dividen dari sumber andalan ini bisa jadi nol besar. Atau di sini disebut cuma $1 secara simbolis. Di saat pendapatan lagi terjun bebas, masalah internal malah muncul. Dewan direksinya justru lagi diselidiki karena isu tata kelola perusahaan yang baik. Jadi udah jatuh ketimpa tangga pula, makin rumit situasinya. Oke, sekarang coba kita mundur sedikit buat lihat gambaran besarnya. Dari 3 kasus tadi, kita bisa lihat ada pola masalah yang beda-beda, tapi sama-sama bikin khawatir. Jadi, apa artinya ini semua buat masa depan BUMD di Jawa Barat?
Tabel ini ngerangkum semuanya dengan sangat jelas. Ada Jasa Sarana yang masalahnya modal amblas. Ada Jaswita yang punya aset triliunan tapi nggak perform gara-gara kontrak lawas. Terus ada MUJ yang tadinya jagoan, sekarang masa depannya suram karena terlalu bergantung sama satu sumber pendapatan. 3 perusahaan, 3 masalah mendasar yang berbeda, tapi sama-sama serius. Pada akhirnya, semua analisis ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Ini tuh bukan cuma soal untung rugi di atas kertas ya. Ini soal gimana aset publik kita dikelola, dan yang paling penting, soal kepercayaan publik. Pertanyaannya, gimana caranya BUMD-BUMD ini bisa berbenah, biar benar-benar melayani masyarakat dan dapetin lagi kepercayaan kita? Nah, itu dia PR besarnya.